Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Riri Saputra dengan NIM 131462101017 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus. Di sini seperti yang ditugaskan oleh Bapak, saya akan menjelaskan praktek normalisasi, yaitu ada 1NF, 2NF, dan 3NF. Tapi sebelum kita masuk ke SQL, kita harus menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa normalisasi 1NF ini yaitu terlihat gitu bahwa semua atribut dan value tidak ada yang ganda atau single semua. Lalu juga kita harus menentukan primary key dengan memilih kandidat key terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke atribut dan value gitu. Kita lihat bahwa project kode di sini kita lihat bahwa semua yang ada di sini itu tidak ada yang ganda gitu atau single yang artinya syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya, karena syarat pertama sudah terpenuhi, kita akan memilih primary key terlebih dahulu dengan memilih kandidat. Oke, di sini sudah saya tandai bahwa atribut yang akan menjadi kandidat. Di sini ada project code dan employee number. Kenapa saya memilih kedua ini? Karena kedua ini itu yang paling unik daripada yang lain. Sekarang kita akan menentukan primary key. Namun, seperti yang kita lihat gitu bahwa di sini terdapat pengulangan dan di sini juga terdapat pengulangan yang artinya kedua ini itu tidak dapat dijadikan primary key. Oleh karena itu saya akan menggabungkan keduanya menjadi composite key. Apa sih composite key itu? Composite key itu adalah merupakan pasangan yang nantinya pasangan itu adalah menjadi pasangan unik dengan syarat pasangannya itu tidak boleh sama. Apa maksudnya? Di sini kita lihat bahwa dengan PC10010 di sini employee number-nya 1001 gitu. Sedangkan PC01 ini berbeda gitu. Nah, yang employee number ini tidak boleh sama. Maka dapat memenuhi composite key-nya. Karena semuanya udah terpenuhi, maka kita bisa langsung ke normalisasi 2NF. Nah, normalisasi 2NF ini syaratnya itu pertama 1NF terpenuhi sudah dan semua atribut harus bergantung dengan primary key. Oke, apa maksudnya? Di sini kita lihat bahwa primary key-nya itu kan project code dan employee number ya. Kita cek nih semua atributnya apakah semuanya ini bergantung dengan keduanya ini. Kan primary key-nya itu kan ada dua, jadi harus bergantung dengan keduanya. Kalau tidak, kita pisahkan dengan tabel. Oke, kita cek dari project title gitu ya. Project title ini hanya bergantung dengan project code. Sedangkan employee number tidak, project manager juga, dan ini juga ke sini. Yang artinya nanti ketiga ini akan menjadi satu table. Oke, untuk employee name tidak bergantung dengan project code, jadi hanya bergantung dengan employee number. Ini juga, dan ini juga. Dan ini akan menjadi tabel yang kedua gitu. Dan hourly rate ini, nah ini itu kalau kita lihat baik-baik ya, di sini itu dia bergantung dengan project code juga gitu. Yang artinya apabila projectnya ini dengan project namanya ini akan menghasilkan gaji sebesar ini dengan karyawannya juga bergantung gitu. Apa sih kenapa saya katakan mereka bergantung dengan primary key? Oke, kita lihat itu bahwa apabila project code-nya segini dengan yang mengerjakan karyawannya itu sini, maka akan menghasilkan gaji segini. Oke. Jadi itulah saya katakan bahwa hourly rate ini bergantung pada project code dan employee number. Oke, sudah terlihat gitu bahwa ada 3 tabel yang akan terbuat pada normalisasi 2NF. Di sini sudah saya lakukan, ada tabel project, tabel utama yang tadi bergantung pada primary key, dan tabel employee yang bergantung pada employee number doang. Oke, semuanya udah, kita masukkan normalisasi 3NF. Nah, untuk normalisasi 3NF syaratnya itu memenuhi 2NF. Tadi sudah, dan yang kedua adalah semua non-primary key dari seluruh tabel tidak boleh tergantung atribut lain yang bukan non-primary key. Apa maksudnya? Apabila kita memiliki primary key A,
dan sebuah atribut yang bergantung pada A gitu. Dan apabila ada atribut lain yang mengikuti yang bergantung pada B ini, maka ini bisa dikatakan bahwa kita harus menormalisasikannya. Oke, kita cek satu-satu gitu dari atas. Kita cek dari project title hanya bergantung pada ini, lalu ini bergantung pada ini, dan ini bergantung pada ini. Tidak pengaruh apa-apa, jadi kita abaikan. Yang tabel utama juga. Nah, untuk masalah ini ada di tabel employee. Kita cek dari namanya ke nomor, ini bergantung pada primary key. Dan juga ini bergantung pada ini. Nah, di departemen name ini memang benar bahwasannya ini bergantung pada ini. Namun sebelum itu, departemen name ini lebih bergantung kepada departemen number. Kenapa kayak gitu? Kita cek itu bahwa ketika ininya 4, maka ininya IT. Nah, apabila ininya 23, maka di sininya juga pensiun. Terus juga seterusnya, yang artinya departemen name ini bergantung pada departemen number. Oleh karena itu, ini tidak boleh dan harus dinormalisasikan dalam 3NF. Yang artinya kita yang tadinya jadi ada 3 tabel menjadi 4 tabel gitu. Nah, di sini sudah saya buat ada project name, tabel departemen, project team, dan tabel employee. Nah, untuk menentukan foreign key-nya, kita bisa mengecek melalui primary key-nya. Kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, untuk dari tabel project ke tabel project team itu di sini primarinya project code. Nah, di sini kan primarinya ada 2 gitu. Kita bisa mengambil salah satu aja. Jadi di sini foreign key-nya gitu. Nah, untuk tabel departemen ke tabel ini itu di sini departemennya primary key, maka departemen di tabel employee ini merupakan foreign key-nya. Nah, selanjutnya dari tabel departemen ke project team. Salah, ini tidak ada kalau dilihat lagi. Nah, mungkin cuma itu aja. Oh, ada lagi yang ini dari tabel employee ke project team. Nah, ininya employee number, berarti foreign key-nya ada di project team ini. Tuh. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke SQL-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke MySQL, di mana datanya tadi udah ada. Ini kita udah buat ini, kita tinggal use doang. Jadi kita buat tabel. Project, di mana ada project code, project code, tabel project code, kita pakai varchar 10 primary key not null. Selanjutnya project title varchar 30 project manager varchar 30 dan project budget. Kita pakai integer budgetnya berapa. Oke, habis itu kita buat lagi ke table yang semuanya pokoknya kita buat
ada departemen, table departemen, ada departemen nomor, yaitu kita pakai varchar juga, char 10, kita jadiin primary key, lalu ada departemen name, varchar 30. Kita oke, sudah, kita buat tabel lagi. Employee sekarang, employee ada employee number di varchar juga 10 primary key not 0. Employee name dan name itu varchar 30. Ada departemen. Nah, di sini jangan sampai berbeda gitu antara ini sama ini, karena nanti akan terhubung. 10 juga. Nah, sini sudah, bisa kita buat tabel yang satunya. Tabel project team. Ada project code, jangan sampai beda juga. Varchar 10 primary key not 0. Lalu ada nomor, varchar juga. Habis itu ada huruf direct, integer. Nggak bisa karena ini multi primary. Kita mundur aja. Nah, habis itu kita pakai function alter table. Oke, karena ini primary key-nya ada 2, kita bisa menggunakan function alter table constraint primary key. Nah, sudah, bisa kita masukkan tabelnya. Bisa kita masukkan, mungkin kita percepat aja kali ya. Nah, datanya udah masuk semua. Habis itu kita relasikan gitu. Sesuai yang tadi, kan ada dari tabel project ke project team. Jadi kita akan masukkan tabel project ke project team, relasikan alter table ke project team gitu. Setelah itu add constraint. Nah, ini FK project, ini bebas ya namanya. Nah, untuk ini yang di situ primary key-nya. Tadi nama primary key-nya
reference dari sini project lagi code. Nah, sudah terhubung. Kita mau yang departemen ke employee. Alter table departemen apa tadi namanya ya, departemen ini kita ini aja lah ya, kita copy aja departemen di sini namanya departemen nomor dari tabel ke tabel departemen. Ini salah, ini kita mau ke employee dari tabel departemen, di sini departemen nomor. Oke, kita enter. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan yang terakhir, relasikan tabel employee ini ke project team. Itu table kita ini lah ya, copy paste tim employee. Nah, untuk ininya pakai situ ke tabel project team dari tabel employee. Nah, sudah bisa, semuanya sudah terrelasikan. Habis itu kita cek diagramnya. Kita bisa menggunakan ini, habis itu ke ini database kita. Habis itu di sini kita next saja, masukkan password. Nah, masukkan normalisasi yang sudah dibuat tadi. Di sini tadi saya namanya apa ya? Ini kalau nggak salah. Nah, di sini dapat dilihat gitu bahwa relasi-relasi yang sudah dibuat tadi. Oke, pertama kita nah ini kita bisa tarik. Nah, ini dia. Di sini dapat dilihat gitu bahwa kita bisa melihat bahwa departemen di sini berelasi dengan tabel employee, sedangkan tabel employee bisa berelasi dengan project team. Nah, artinya secara tidak langsung departemen ini terhubung gitu dengan project team. Selanjutnya di sini ada tabel project yang berelasi dengan project team. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.